Wis. gitu. Kok jadi ngomongin lingkungan, ini katanya mau ngomongin MC. Nggak sampai ngomongin MC loh lagi nggak jalan. Iya juga Apa sih. yang mau dibahas coba? Iya Ya, juga sih, nggak ada yang nggak dibahas nggak sih ada yang dia. dibahas kalau MC. Nah, kalau Narkoba. Resti sendiri lagi aktifnya di mana sekarang? Di duta-duta ini. Oh, aku lagi aktifnya di Duta Lingkungan. Duta Lingkungan Iya, Hidup. iya. Itu di Karena forumnya. iya, karena kembali ke foundernya aku. Apa ya ngomongnya CEO. Sebenarnya aku pengen bongkar langsung cuma biar yang bersangkutan ngomong sendiri gitu ya kan. Kata orang founder gitu, cuma aku kurang ser kalau dibilangin founder. Jadi ya karena itu inisiasi teman-teman orang-orang Balikpapan yang aktif dan punya gagasan, akhirnya kita buat Duta Lingkungan Nah, Hidup. ini menarik nih karena ada foundernya langsung, ada CEO-nya langsung Ya dari Allah. Forum Duta Lingkungan Lingkungan Hidup. Hidup. Pakai forum juga berarti Iya, ya. FDLH namanya. Itu yang sudah lulus semua ya. Iya. Yang sudah ikut Sudah purna. karantina lah ya, sudah Mm. 24 orang itu ya. 24 juga ya? Semuanya sekarang ada Enggak, finalisnya. 120. Iya, Finalisnya. sama. Setiap finalis 24 juga. Sama. 24 finalis itu kan berarti masuk ke forum. Ke forum dan itu sudah berjalan berapa tahun? 5. Berarti Jalan sejak 6 ini. ini tahun ini ada nggak? Oh, kemarin aku juga nanya Harusnya sih. ada. Tahun ini kan baru Duta Wisata yang sempat ya, tempat sudah selesai ya. Duta Lingkungan itu hampir mau seleksi di bulan April, akhirnya nggak jadi. Dan Iya, kita undur ya. postpone. Udah Sampai malah waktu bisa yang jadi tidak ditentukan. ya bisa jadi malah 2020 ini nggak ada nih. Iya, Ya. makanya. Hilang ya angkatan ini ya. Kemungkinan Ya. Duta Anti Narkoba juga kayak gitu, kemungkinan juga akan. Nah, itu kan ini pasti didukung oleh Pemkot ya. Pemerintah. Sampai ke Pemprov. Kalau Duta Lingkungan belum ada provinsinya. Oh, belum. Duta Anti Narkoba juga nggak Berarti ada. ini Yang ada Duta Wisata aja, Mas. Duta Lingkungan Hidup ini baru Balikpapan aja nih. Iya, baru Balikpapan aja. Kota-kota lain Karena kalau Duta Wisata ada ya. Kota sudah lain ya? juga ada Duta Lingkungan, cuma beda-beda founder kan. Nah, kita tuh kalau di Duta Lingkungan nggak harus langsung dari dinasnya. Jadi kayak kami dari forum tuh kayak pihak ketiganya gitu loh, yang menyelenggarakan acara di bawah Dinas Lingkungan Hidup atau Kementerian Lingkungan Hidup lewat P3E Kalimantan. Wih. Gitu. Kok jadi ngomongin lingkungan? Ini katanya mau ngomongin MC. Nggak sampai ngomongin MC loh lagi nggak jalan. Iya juga sih. Apa yang mau dibahas coba? Iya juga sih, nggak ada yang dibahas sih Nggak ada yang dia. dibahas kalau MC Ya, ya. betul Nggak, juga. maksudnya gini. Ini kita bahas Duta Lingkungan Hidup ya kan. Kemana-mana omongannya ini ya. 2 jam lah kita di sini. Ya Allah. Dibikin 4 episode. Ngerinya. Nah, Masih ada waktu sih aku 25 menit, 24. 24 menit Dibatasi. dibatasin. Sampai jam 3. Kesian bingkanya nanti di rumah. Oh, enggak ada yang nganter ya. Ngolok nanti bingkanya, enggak ada yang Enggak, nganter. jadi gini. Resti kan foundernya ya, berinisiatif untuk buka Duta Lingkungan Hidup. Iya. Duta Lingkungan Hidup. Jadi enggak menutup kemungkinan bakal ada mungkin bisa duta-duta yang lain juga ya kalau. Iya, sebenarnya sih terinspirasi bisa jadi. Nah, waktu itu kenapa di tahun kami itu berkumpul di tahun 2014, terus realisasi di tahun 2015. Karena kita tuh kayak gregetan gitu loh. Nah, teman-teman aku tuh sekarang jadi mimin-miminnya Kota Balikpapan itu adalah mereka-mereka yang inisiasi untuk Duta medsos-medsosnya yang Lingkungan. di Kota Balikpapan ini ya. Aku udah sebutin lah ya, yang pasti rata-rata mereka semua adalah anak-anak muda yang aktif dan inovatif. Dan waktu itu mereka dukung aku. Ya udah Res, buat aja. Akhirnya gimana caranya aku buat? Aku perlu bantuan kalian, aku butuh support kalian. Pertama kali itu kami buat masih di Pasifika Food Court 2015 di atas ya di BTC itu masih ada waktu itu. Itu pun juga gratisan gitu. Jadi emang free, kita cuma bayar kebersihan lah, keamanan gitu-gitu lah, standar lah ya. Dengan uang seadanya alhamdulillah terjadi Duta Lingkungan. Itu kalau daftar bayar ya? Daftarnya gratis. Oh, daftar gratis. Daftarnya gratis. Nanti untuk yang biaya pra-karantina dan biaya karantina ketika kalian jadi semifinalis dan jadi finalis. Gitu. Oh. Kalau daftar di awal gratis, nggak pakai uang. Itu berarti seleksi di awalnya tuh berarti benar-benar gratis. Ya. Terakhir di tahun kelima kemarin kita pesertanya itu hampir 300. Wih, yang daftar tuh ya. Sayangnya aku nggak pernah bisa ikut itu semua sih. Karena masih itu loh golongannya SMP SMK. Umur. SMA. Oh gitu. Jadi golongan Duta Lingkungan nggak ada. Golongan Duta Lingkungan tuh cuma di SMP, SMA dan SMK. Oh. Sederajat. Kalau mahasiswa udah beda, mungkin bisa ikut Duta Wisata atau Duta Anti Narkoba. Oh jadi segmennya beda. Segmennya beda ya di situ ya. Kita emang segmen anak-anak sekolah. Iyalah ya, jadi bersihin sampah di sini. Jadi duta sampah itu beda lagi ceritanya. Ada lagi duta sampah lain lagi, duta apa lain lagi beda. Aduh ya Allah banyak. Banyak ya. Duta sanitasi lain lagi. Di lingkungan sendiri itu banyak duta loh. Di lingkungan itu ada sanitasi, duta sampah, duta bank sampah.
duta apa lagi, duta Wih. banyak. Ini aku bikin judul nanti nih. Duta 3R aja pernah ada waktu itu. 3R apa tuh? Reduce, recycle. Wih, 3R tuh program pemerintah. Program, Reuse, ya. reduce, recycle. Menggunakan ulang, reduce mengurangi, recycle. diolah ulang. Gitu. Wih, Jadi belajar lingkungan kan. Ya nggak apa-apa, berarti temanya lingkungan hari ini kita. Jadi Resti Yusuf ngomong sampah. Ngomong sama dengan sampah gitu. Parah sih, parah. Clickbait lagi, tadi bilang clickbait lagi. Iya. Kan? Tapi gak apa-apa sih. Kalau ngomongin lingkungan aku suka sih, karena ya itu tadi kenapa aku disebut sembubuhannya itu ya foundernya, penemu apa segala, pendiri dan sebagainya. Aku terserah sih mau ngomongin apa. Ya aku senang karena aku bisa menginfluence banyak anak mudanya di kota Balikpapan. Padahal di kota Balikpapan sendiri kita selalu menang loh ya Adipura. Iya. Kebersihan kan Adipura. Jadi kan, ya, kebersihan. Duta Lingkungan itu sebenarnya ada kok. Tahun-tahun sebelumnya itu ada sampai tahun 2008. Oke. Nah, stuck di 2008 itu nggak ada lagi pemilihannya karena nggak ada dananya dari pemerintah. Oke. Nggak ada dana dari, ya beneran ini. Iya, nggak apa-apa. Jadi memang nggak ada didengarkan nanti. Iya, nggak ada dananya memang dari pemerintah kota, dari pemerintah provinsi dan juga dari kementerian. Emang nggak ada dananya, dihapuskan. Nah, setelah tahun 2014 itu akhirnya kami pun sampai sekarang itu sebenarnya tidak ada kucuran dana dari dari kedinasan gitu. Dari Jadi Pemkot lah ya. Tapi dukungan lainnya iya, dukungan secara moral, dukungan secara semangat, spirit gitu ya, buat kita semua itu ada. Sudah cukup DPR, lah ya. anggota DPR, semuanya itu mendukung. Sudah cukup lah ya. Ya, Tapi pun lebih ada bagus lagi. ya, pun ada bapak-bapak sekalian itu semuanya pakai uang pribadi gitu. Oh, yang pribadi. Nggak usah disebutkan, jadi nggak bagus kan kebaikan. Nah, jadi pun ada misalnya kita datang tuh, dari duta lingkungan ya ini ada segini gitu. Akhirnya kayak bentuknya kayak sumbangan gitu. Nah, kan kita tuh berharap banget ya, karena program ini udah 5 tahun, mau jalan 6 tahun, bahkan mau 7 tahun. Ya kenapa sih pemerintah nggak bisa buka mata gitu untuk duta lingkungan? Toh Adipura sampai Adipura Kencana, terus Adipura apa terakhir? Apa yang terakhir ya? Ini warga kota Balikpapan loh, nggak tahu. Kan Adipura Kencana, terus Adipura apa lagi? Nggak tahu aku. Terus banyak yang penerima Kalpataru di Balikpapan ya kan? Kalau nggak tahu, Iya. Atau jadi duta nanti. Iya benar juga. Nah itu jadi kita tuh banyak nerima Adipura sampai kalau nggak salah 17 sampai 18 kali gitu. Nah itu tuh kita jadi kayak tamparan kan buat kita sendiri warga Balikpapan ini, kenapa Balikpapan ini lo dapat Adipura terus tahun gitu, tiap tahun dapat, tapi kok nggak ada duta lingkungannya, malah cuma ada duta wisata atau duta anti narkoba atau duta lainnya. Ada duta sampah, duta sanitasi, malah nggak ada duta lingkungan. Nah harusnya yang melingkupi segala itu hal-hal aspek itu adalah duta lingkungan, karena duta lingkungan hidup itu aspeknya besar banget, ruang lingkupnya itu besar. Wih, jadi mudah-mudahan tahun ini bisa terlaksana lah ya. Amin. Aku sih berharapnya sih Corona di Juni ini selesai sih. Iya sih. Jangan lebaran dia pulang sih sudah. Iya, ikut mudik. Iya, ikut pulang kampung. Pulang sudah. Kemana dia biar pulangnya? Kita bisa kerja ini. Dia pulangnya kemana? Ya terserah. Naik aja ke atas awan ya kan. Udah iya. Mau ke langit ketiga, keempat, kelima, ketujuh nggak apa-apa. Pokoknya pulang ya. Jadi terrealisasi lagi nih untuk duta lingkungan hidupnya. Gitu. Nanti rame-rame kesinian semua nih. Bisa. Boleh. Kunjungan ke studio saya ya. Rame-rame ngapain di sini ya? Iya, nggak cukup dong ini tempat. 24. Cukup lah ya 24. Boleh. Berbaris semua di sana, bawa kipas masing-masing. Jadi kayak anak ayam ya ini ya finalis-finalisku. Enggak, kita dirubah posisinya ya kan. Jadi ngobrol di sana, teriak, halo. Jadi kayak motivator ya. Oh iya, jadi kayak motivator ya. Nah, dari duta lingkungan hidup ini, harapannya gitu loh, harapannya kan kita udah tahu ya. Tadi Resti juga udah tahu kita Adipura dapat terus. Iya. Logikanya sih endingnya tanpa ada duta lingkungan hidup, tanpa ada duta sampah, tanpa itu kayaknya bisa aja sih dapat Adipura. Ya, itu kan cover kita lihatnya. Tapi kalau kayak sebagai kita anak mudanya yang bergerak aktif, kita malu dong. Oh, jelas. Iya kan, ada pialanya terus atau ada Adipuranya terus kita kontributnya apa? Kita nggak punya kontribusi, malu dong. Ya kalau aku sih jujur jadi warga yang biasa-biasa begini, pendidikan nggak tinggi ya kan, orangnya juga tidak tinggi ya kan. Apalagi apa adanya tinggi. Mukanya begini aja, alhamdulillah gitu. Tapi aku merasa aku malu gitu. Kalau misalnya kita punya penghargaan tapi kita nggak bisa kasih kontribusi nyata buat kota atau kabupaten kita. Harusnya sebagai warga Balikpapan malu. Harusnya ya.
Jadi buat kalian yang masih di SMP, SMA sederajat, buruan daftar ya. Iya. Jadi masih daftar ini online-nya masih ada Oh online tetap aja ya, tetap cuma untuk pelaksanaannya aja yang kita undur ya kan, mau nggak mau ya kan. Sampai tunggu instruksi dari pemerintah. Ya kan, karena kemarin dengar nggak sih di medsos tuh, bukan dengar, lihat di medsos nggak kan ada info, ada berita-berita tuh 8 Juni fase-fase sudah apa planning ya itu planning 15 Juni udah sekolah. 8 Juni mal-mal udah buka semua. Itu baru ya menunggu instruksi aja nih. Menunggu instruksi aja ya. Bandara sekarang udah buka lagi. Udah buka. Aktivitas ini kok sudah mulai ini ya. Jualan udah semakin rame. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah. Yang positif corona juga turun terus kan. Oh iya, ODP juga turun. Gini-gini aku PDP juga pantau turun. sih. Iya, aku juga 2 hari ini enggak ada positif. Iya, jadi alhamdulillah emang ya kayaknya Tuhan dengar doa-doa kita kan. Amin. Mudah-mudahan ya jadi Juni kelar semua. Kita aktivitas langsung lagi. Iya. Podcast gue kosong. Enggak lah. Karena sibuk semua sudah. Enggak. Jadi gara-gara itu akhirnya orang bisa bebas ke sini kok. Mikirnya kayak gitu. Jadi gitu ya. Banyak malah bintang tamu yang bakal datang ke podcastnya. Ini Resti ini kan karena corona aja bisa datang. Kita nggak tahu nanti kalau corona selesai bisa datang ya diundang lagi. Nanti kita podcast dari jauh-jauh aja. Kan dia lagi nge-MC sambil podcast. Oke, ya. Iya enggak ya kan. Kalau Anda lagi di luar negeri, mulai lagi ingat yang ketiga tadi, saving money. Jadi kita harus cari sponsor. Iya boleh. Podcast di luar negeri keren juga ya. Iya, itulah. Di belakangnya apa? Yang sawadikap gitu. Atau apa namanya Buddha tidur ya kan belakangnya kan itu kayaknya keren banget hits sih. banget memang. Iya, tapi harus direalisasi. Bawa perlengkapannya ini yang pusing ya. Bisa. Ini ringan-ringan kok ini sebenarnya. Oke, itu dari Resti ya, dan luar biasa sekali sih. Akhirnya jujur sih, mungkin banyak juga yang belum tahu tentang Duta Lingkungan Hidup karena setahu aku yang paling pamor dari dulu tuh Duta Wisata Manuntung. Dari zaman aku sekolah juga udah itu yang paling pamor ya. Aku juga akhirnya kan aku ikut Duta Wisata. Aku juga. Malah bukan Duta Lingkungan Hidup Balikpapan. Waktu itu aku ikut apa namanya? Ini menarik. Foundernya tapi belum pernah terjun di situ ya. Aku ikut itu loh yang apa? Salah satu brand. Jadi dulu kan ada dulu tuh ada Element of the Year, bawahnya ada yang Nutrifood dari pakai susu apa namanya bawahnya lagi? Apa ya? Ada susu Element, ada susu yang apa tuh? Yang penggemuk. Hijau. Bukan. Yang dari Nutrifood juga apa namanya? Hilo. Oh, Hilo. Nah, waktu itu ada namanya Hilo Green Ambassador. Nah, waktu itu Hilo Green Ambassador tuh tingkat nasional dan waktu itu pemilihan di kabupaten kota dulu terus ke nasional. Ke provinsi. Waktu aku masuk di provinsi. Itu sampai nasional enggak? Lain yang provinsi aja ya. Yang wakilin Kaltim ada lagi. Dan ternyata ada seleksi-seleksi via online juga, ada video-video juga dan aku gugur di situ. Malah yang dapat dia itu warga Kalimantan Timur, anak Samarinda, tapi domisilinya dia itu anak Surabaya gitu. Waktu itu kuliahnya Surabaya dan emang sih dari semua finalis Kaltim itu semuanya bagus-bagus gitu. Sebenarnya sih kadang-kadang ya gue nggak tahu sih ya. Aku malah ikut itu, bukan Duta Lingkungan. Pemilihan ini kan ya bagus sih sebenarnya daripada kita nunjuk orang yang sebenarnya nggak berkompeten di bidangnya ya. Harus punya Resti jadi duta sampo lain. Duta anti narkoba. Gara-gara apa? Dulu pernah kasus narkoba. Ya Allah, kan sudah mencari tapi aku juga duta anti narkoba, BTW. Ikut juga ya? Kayaknya semua duta kamu ikutin ya? Juga. Aku juara 2 kemarin di 2012. Justru aku jadi duta anti narkoba dulu, baru jadi duta wisata. Baru setelah itu mendalami Duta Lingkungan Hidup. Akhirnya jadi ikut foundernya. Hilo Green Ambassador itu 2014. 13. Jadi nggak menutup kemungkinan sih orang-orang yang datang di sini bakal mempunyai latar belakang dari duta-duta yang ada di Kota Balikpapan. Bisa, semuanya bisa. Kayaknya akan seperti itu sih. Buktinya sudah 3 kali udah 3 duta-duta ya. Ternyata duta semuanya ya kan. Dan aku nggak tahu loh. Iya. Aku nggak tahu loh tuh beneran. Dan nggak ngerti ya. Belum ngerti. Sebenarnya Koleks juga ngerti ini yang diundang malah duta wisata semua. Emang belum pernah terjun di situ. Belum pernah terjun emang dari dulu. dulu. Nanti ikutan berarti tahun. Nggak bisa tahun Pak, depan ikutan. Umurnya Pak. Ada nggak umur 43 ya lupa. Udah 43 lupa. Ada nggak umur 30 ke atas yang bisa ikut duta-duta? Nggak ada kan? Ada sih sebenarnya. Duta Manula. Enggak ada kalau duta Manula. Lebih ke duta kuburan kayaknya.
Lebih jahat. Ini jahat nih, sumpah jahat ini. Kayaknya sih aku lebih ngeliriknya ke duta kuburan sih. Nanti aku coba ajuin ke dinas ya. Jadi aku perbaiki kuburan-kuburan ini ya, Iya. bagaimana bisa Ada tata DKPP kan, rapi. Dinas Pertamanan ya kan? Pemakaman. Ya itu. Pemakaman. Pemakaman. Ya itu. Maksudku ya sekalian itu sama pemakaman. Jadi kita ada kerjasama nanti. duta pemakaman. Nanti kita kerjasama. Runner up 1, runner up 2. Best national costume. Hadiahnya dapat peti. Ya gitu-gitu. Dapat apa batu kan nisan. Loh, emang harus itu kan tabungan kita kan. Maksudnya itu tujuan akhir kita juga kan. Kita gak usah bicara itu gimana ya, horor ya kayaknya gitu. Oke. Kayak kita rubah. Kita masih mau berkarir dan berkarya. Ya. Untuk kota Balikpapan. Amin. Keren ya. Aku makin pusing. Ya jadi ya Pak, ini gue sih bangga banget, benar seriusan gue senang banget ada duta-duta ini dan menjadi inspirasi kan, karena gue juga berharap video-video gue sih bisa menginspirasi ya. Mungkin ya belum tahu harus duta, ya yang nonton ini juga harus jadi inspirasi. Iya, belum tahu duta akhirnya sedikit banyak udah mendengar penjelasan tentang duta, bisa terinspirasi dan termotivasi. Iya. Nggak hanya berdiam diri. Benar ya tadi kalau Resti malu dia nggak ikutan berkontribusi. Dengan misalnya kita sudah dapat adipura terus, udah ada. Ya kalau jadi warganya aku malu. Gitu kan, kenapa nggak ikut berkontribusi ya? Ya walaupun sih nggak harus ikut duta juga sih ya. Ya banyak sih halnya. Banyak gitu. Sih ya, ikut bersihin sampah, lingkungan sendiri pun gitu kan. Itu udah jadi satu bagian. Cuma kan kalau emang ikut duta, inspirasi kita bisa lebih didengar lagi nih sebenarnya. Iya, karena duta itu kan icon kan. Jadi kalau kita lihat ikonnya, terus juga cari icon juga cari yang cantik sama yang ganteng gitu-gitu pasti. Namanya juga icon, masa orang yang ngomong nggak enak dilihat, aduh ngapain ini gitu-gitu. Nah itu yang jadinya faktor seleksi kami juga dari situnya gitu. Nah dari icon itu kan kita bisa membawa energi positif kan. Jadi orang yang lihat kita, orang yang dengerin apa yang kita omongin, walaupun misalnya kayak ada di duta lingkungan itu masih SMA tapi sudah pernah kampanye di perusahaan-perusahaan. Akhirnya kenapa? Karena mereka punya berani dan mereka punya isi di otaknya mereka, dan akhirnya mereka bisa aplikasikan dengan baik buat kampanye lingkungan gitu. Jadi nggak harus di masyarakat SMA atau kelasnya dia doang, keluarganya atau area kampungnya, tapi juga ke perusahaan gitu. Sampai ke perusahaan ya. Ini benar-benar harus didukung sih. Pemerintah mudah-mudahan mendengar ini nanti. Amin. Didukung ya kan. Dan dukung seluruhnya ya. Baru aku ngomong loh tadi mau dukung sepenuhnya ya kan. Jadi kita pasti senang dan berterima kasih banget kalau ada yang untuk kota juga gitu loh. Untuk kota kita tercinta dan ini. untuk kita juga, maksudnya dengan adanya duta lingkungan itu kan kita bisa jadi mereka atau forum kami ini bisa jadi proteksi awal. Maksudnya dengan adanya kayak gini, kayak global warming apa segala itu, nah proteksi awalnya dari kita. Jadi kita akan kasih tahu efeknya akan seperti apa, kita harusnya bagaimana gitu-gitu, kita harusnya bagaimana bersiapnya seperti apa gitu. Nah kebetulan aja nih virus corona ini tidak termasuk dalam aspek kami, jadi kami tuh betul-betul unpredictable masalah corona gitu. Nah mau dibersihin ya. Ya itu pun kita tuh virus ini kan nggak kelihatan ya gitu, kalaupun kelihatan kita bisa bersihin kayak sampah gitu. Nah ya itu tadi, jadi kita bisa proteksi karena semakin banyak duta lingkungannya maka semakin bagus dunia gitu menurut aku. Jadi semakin banyak orang yang tahu diri sama bumi gitu. Makin banyak orang yang tahu diri sama lingkungan. Kamu hidup gratis di dunia ini tanpa bayar, dilahirkan orang tua kamu dan kamu sudah nikmati semua nikmat Tuhan yang ada, tapi kamu ke buminya gimana gitu-gitu. Kamu ngebalas itu semua tuh kayak apa gitu-gitu. Ya salah satu caranya berkontribusi harus gitu. Minimal jadi duta lingkungan itu kan menjadi inspiratif kan. Jadi inspirasi buat semuanya kan. Wah ini jadi duta berarti harus bagus ya gitu. Ini harus diangkat sih sebenarnya, emang yang kayak gini-gini duta-duta ini harus diangkat. Ya. Diangkat kemana nih? Ya nggak tahu sih di belakang mau ada politiknya atau apa, yang nggak ada yang tahu lah ya. Tapi intinya itu kan urusannya mereka yang berini ya. Tapi intinya berharap dengan adanya duta-duta ini justru Balikpapan lebih terangkat lagi. Jelas, harusnya lebih terangkat. Adipuranya bertahan, tidak bergeser. Warga, iya kan, warganya makin cerdas gitu. Tentram, aman, nyaman. Makin nyaman lagi karena memang jadi aku kan suka traveling kan, yang mungkin kau tahu lah ke luar negeri atau keluar kota apa segala itu. Aku memang ini Balikpapan is home buatku gitu. Jadi emang apa sih home ya, rumah yang betul-betul nyaman gitu. Karena kayak di kota-kota lain, aku nggak mau nyebut ya, misalnya di kota-kota lain itu aku nggak menemukan kenyamanan selain di Balikpapan. Balikpapan is the best. Come on my man, come to my town.
Asik. Gak bisa bahasa Thailand soalnya aku. Oh iya. Kalau aku bisa bahasa Thailand aja ya. Nanti kita pakai bahasa Thailand. Kan 2 kali ke Thailand. Iya. Cuma sekali loh. Oh, nanti mau lagi sih sebenarnya. Kehabisan bahan kan di Thailand. Kemarin operasi. Iya. Kemarin itu kehabisan duit. Akhirnya just tip. Enggak lah. Jadi kalau misalnya mau ke Thailand lagi sih bisa just tip sih nanti. Gue diajak lah kalau ke Thailand. Ya, ayo. Ke Thailand, ke Singapura. Gue Singapura belum pernah. Serius belum? Belum. Malaysia sama Thailand doang baru. Next Vietnam sama Filipina sih. Filipina? Apa dilihat Filipina? Enggak ada yang dilihat sih. Kalau bayangin aja kalau dibilang orang udah pernah ke Filipina, udah. Oh gitu ya. Udah pernah ke Vietnam, udah. Vietnam gitu. lagi. Iya, gitu. Walaupun Vietnam ya lu di hutan-hutan gitu juga sih ya. Gitu. Ya oke semua sih intinya sih. Ya oke, thank you banget Resti. Yap. Luar biasa banget. Sebenarnya kita masih mau ngomong panjang sih. Tapi karena Resti kan jadwalnya sibuk banget. Ya Allah, amin. Untuk pengantaran Bingka dan Novianya jangan lupa di order. Tadi lihat jam gitu daripada nanti ditelepon. linknya Resti Instagramnya gue taruh di description. Boleh. Nanti bisa lihat di descriptionnya, lihat nanti di follow. Nanti bisa dilihat story-storynya dia ya kan, Bingkanya kapan jadi ready. Tadi belum jadi ternyata. Kalau nggak mungkin tadi di bawah sudah pasti. Oh iya, langsung dikasih lihat di kamera. Langsung dilihat. Biar dipromoin langsung kan. Oke deh kalau gitu. Thank you banget Resti. Senang banget nih. Alex. Jangan kapok-kapok diundang. Aku yang terima kasih. Semoga ini bisa diundang sama Ko Alex. Ya, semoga ini bisa menjadi inspirasi teman-teman kita di Kota Balikpapan, muda-mudinya di Kota Balikpapan. Amin. Dan bisa memajukan Kota Balikpapan. Amin ya robbal alamin. Semoga pemerintah juga mendengarkan ini. Semuanya, jangan pemerintah aja. Semua ya. Siapa lagi? Semuanya. Siapapun boleh turut membantu. Pokoknya sampai dari atas dan kita pun ikut bantu. Saya pun siap membantu. Iya. Pasti. Gak usah mikirin yang lain-lainnya, saya siap membantu. Gak usah mikirin biaya-biayanya juga, kamu gak usah mikirin. Biar panitianya aja mikir. Oh ya. Enggak, bercanda. Sama aja dong. Bercanda. Gue siap bantu kok. All out kalau untuk kota kita Balikpapan. Asik. Ini banyak yang denger loh. Oke Resti, thank you banget. Sekali lagi terima kasih Ko Alex ya, Kapun Kap. Semoga menginspirasi kita semua di sini. Amin. Thank you. Bye bye.